Renungan Malam. Menjadi ciptaan baru. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Dia tinggal di sebuah kota tua di Perancis. Sebelum menjadi dokter, dia adalah seorang narapidana. Kekasihnya mengkhianati dia, lari ke pelukan laki-laki lain. Karena emosi, dia melukai lelaki tersebut. Maka dia dari seorang mahasiswa di universitas terkenal menjadi seorang narapidana. Moore dipenjara selama 3 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Karena statusnya sebagai bekas narapidana, ketika ia melamar pekerjaan menjadi bahan ejekan dan penghinaan. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dan di sebuah rumah yang cukup besar akan menjadi sasarannya. Di rumah itu para orang dewasa semuanya pergi bekerja sampai malam baru pulang ke rumah. Ketika Moore masuk ke dalam rumah, hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Dengan membawa pisau, dia masuk ke dalam rumah itu. Suara lembut bertanya, "Siapa itu?" Moore sembarangan menjawab, "Saya adalah teman papamu. Dia memberikan kunci rumah kepadaku." Anak kecil itu sangat gembira tanpa curiga berkata, "Selamat datang, namaku Kay. Tetapi papaku malam baru sampai ke rumah. Paman, apakah engkau mau bermain sebentar dengan saya?" Si anak memandang dengan mata yang besar dan terang, tetapi tidak dapat melihat apapun, dan dengan wajah penuh harapan dan tatapan memohon dengan tulus. Moore lupa kepada tujuannya, langsung menyetujuinya. Yang membuat Moore sangat terheran-heran adalah anak yang berumur 8 tahun dan buta itu dapat bermain piano dengan lancar. Lagu-lagu yang dimainkan sangat indah dan gembira. Walaupun bagi seorang anak normal harus melakukan upaya besar sampai ke tingkat seperti anak buta ini. Setelah selesai bermain piano, anak itu melukis sebuah lukisan seperti matahari, bunga, ayah, ibu, teman-teman. Dunia anak buta ini rupanya tidak kosong. Walaupun lukisannya kelihatannya sangat berantakan, yang bulat dan persegi tidak dapat dibedakan, tetapi dia melukis dengan sangat serius dan tulus. "Paman, apakah matahari seperti ini?" Moore tiba-tiba merasa sangat terharu. Lalu dia melukis di telapak tangan anak ini beberapa bulatan. Matahari bentuknya bulat dan terang, dan warnanya keemasan. "Paman, apa warna keemasan itu?" Dia arahkan wajahnya yang mungil bertanya. Moore terdiam sejenak, lalu membawanya ke tempat terik matahari. Anak buta ini dengan gembira, dengan tangannya meraba ke 4 penjuru dan berkata, "Paman, saya sudah merasakan, sangat hangat. Itu pasti akan sama dengan warna senyuman paman." Moore dengan penuh sabar menjelaskan kepadanya berbagai warna dan bentuk barang. Dia sengaja menggambarkan dengan hidup sehingga anak yang penuh imajinatif ini mudah mengerti. Anak buta itu mendengar ceritanya dengan sangat serius. Walaupun dia buta, tetapi rasa sentuh dan pendengaran anak ini lebih tajam dan kuat daripada anak normal. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya Moore teringat tujuan kedatangannya. Tetapi Moore tidak mungkin lagi merampok. Ketika Moore berdiri di hadapan Kay, anak buta itu, dia merasa sangat malu. Lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kay. "Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Kalian adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya." 3 tahun kemudian Moore menyelesaikan kuliahnya di Universitas Kedokteran
dan memulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay sehingga Kay bisa melihat keindahan dunia ini. Sobat yang dikasihi Tuhan, kisah di atas sangat mengharukan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengubah orang jahat menjadi baik. Orang putus asa dan tidak punya harapan yang baik dapat disadarkan dan menjadi orang yang sukses. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari menjadi ciptaan baru dengan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.